tisu prosesor Eddy TS6A. Tisu prosesor Eddy TS6A ini menggunakan kontrol dengan layar sentuh. Memiliki total chamber ada 12 dengan posisi 3 chamber untuk parafin dengan pemanas yang bisa disetting dari 55 hingga 86 derajat Celcius. Ada 3 chambernya untuk parafin. Kemudian untuk gelasnya seperti ini posisinya. Nanti yang pertama, yang gelas diletakkan di tempat yang ada pengaman putih-putihnya ini. Untuk yang parafin yang tidak ada pengaman plastiknya, pengaman plastik putihnya. Jadi nanti posisi gelasnya ada 9, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 9 di sini. Kemudian nomor 10, 11, 12 itu parafin. Nah, untuk menyeting suhu di parafin ini cuma ada satu tombol, tapi fungsinya mantap sekali. Misal kita mau setting suhu, ya ini settingannya tadi 60, tinggal dipencet aja nanti akan nambah. Misal setting 65 kita lepas, sudah, artinya settingan suhu kita di parafin sudah 65. Kalau mau menurunkan gimana caranya? Dipencet terus sampai, ya nanti setelah 86 dia akan kembali ke 55. Nah ini sudah, misal 60 lagi ya. Oke. Nah, ini suhunya sekarang sudah 37 ya, kita tunggu panas dulu. Setelah itu menjelaskan tentang menu-menu di sini. Tisu prosesor ini punya 10 programmable untuk timer tiap chambernya. Jadi ada P01 sampai P10 ya. Kemudian cara pengoperasiannya sangat mudah. Kita tinggal pilih program nomor berapa. Misal nomor 1 ini dipilih, dipencet. Nah, kemudian semuanya sudah terisi. Jadi ini chamber 1 sudah 120, chamber 2 90, 90, 60, 60, 60, 60, 60, 60 ya, semuanya 60. Kemudian ini adalah yang hijau ini kan ada dua kotak ya, 2 kotak, di atasnya ada hijau ada yang merah. Nah, kotak yang pertama itu adalah menandakan posisi chamber sekarang. Jadi kalau yang hijau di sini ini adalah artinya ini sekarang kotaknya berada di nomor 3. Nah ini contoh posisi yang salah, ini angkanya di nomor 3, tapi ini sebenarnya harusnya ini posisi basketnya ada di nomor 1. Nah ini basket tuh yang ini. Cara pasang basketnya ini mudah. Yang ini ada lubang yang bentuknya seperti ini, yang tipis kemudian ke tebal. Cara masukkannya tinggal dari yang tipis dulu. Nah yang tipis dulu didorong kemudian dilepas ya. Itu yang nanti yang akan digunakan untuk menaruh kaset-kasetnya.
Nah, cara membetulkan posisinya gimana? Ini kan harusnya nomor 1. Jadinya di sini juga kita harus setting. Ini angka 3 diganti nomor 1. Enter. Nah, sekarang ini settingannya sudah benar. Kemudian fungsi tombol rotate ini untuk mindah chamber. Jadi misal chambernya mau dipindah ke nomor 3 misalkan, enter. Nah, tinggal di rotate. Nah, kalau di rotate nanti ini akan berpindah sendiri. Tadi ada di nomor 1 dipindah ke nomor 3, berarti harusnya muter 2 kali. Ini sudah 1 kali, nanti akan muter lagi, kemudian akan berhenti. Ya, ini sudah di nomor 3. Kita lihat ini di sini. Nah, sudah berubah angka 3. Kemudian posisi rotate-nya sudah merah lagi, artinya sudah selesai proses rotate-nya. Nah, kemudian angka-angka ini maksudnya apa? Angka ini maksudnya adalah di chamber 1 nanti akan direndam selama 120 menit. Yang di chamber 2 90. Nah, ini angka-angkanya ini maksudnya adalah menit. Kemudian angka di atas angka ini ada kotak yang merah ini artinya nanti chambernya tidak berputar. Kalau ini misal kita coba program yang lain yang ada, nah ini di program 10 ini kan hijau, nanti di tiap chamber itu dia akan berputar. Nah, yang di ini nomor 1 sampai 9 nih ada hijaunya semua. Nomor 10 sampai 12 tidak ada hijaunya karena ya memang kalau di parafin tidak untuk diputar-putar. Ya, cara program ini kan ada 10 program ya. Cara men-setting tiap programnya adalah sebagai berikut. Kita pencet program set. Kemudian program nomor berapa yang mau di setting, misalkan saya coba-coba di program 10 ya. Ini tadi sudah saya coba-coba program 10 ini tiap chamber cuman ada 3 menit. Kemudian yang kalau hijau itu nanti akan chambernya berputar, kalau misalkan merah nanti tidak berputar. Maaf, salah pencet. Ya, misal yang nomor 2 tidak berputar, kemudian nomor 3 tidak berputar juga. Nah, kemudian tekan save, kemudian back. Nah, ini kan tadi yang semuanya tadi hijau, sekarang kan nomor 2, nomor 3, nomor 4 sudah merah ya. Nah, kita coba untuk running sekarang, tapi sekarang ada di nomor 3. Kita pindah dulu ke nomor 1 ya. Kita rotate. Sambil menunggu berputar, ini chamber untuk parafinnya sudah 60 derajat, sudah stabil di 60. Ini nggak akan kelewat. Kalau sudah di set 60 ya 60 dia settingannya. Posisi
sekarang di angka 10, tunggu ke angka 1 dulu ya. Ya, sudah di angka 1. Ya, pas posisinya. Ya, ini kita coba untuk running program nomor 10, 3 menit 3 menit. Caranya adalah dipilih nomor 10, kepencet angka 9, dipilih nomor 10 sampai ini angka 10-nya hijau. Kemudian dipastikan dulu di sini angkanya sudah benar sesuai dengan keinginan kita. Kemudian dipencet auto run, dia akan turun chambernya ke sini. Ini bisa terlihat ya, ini basketnya muter-muter karena sesuai settingan. Yang pertama adalah basketnya muter. Kemudian di sini ada timer untuk di chamber 1 masih 2 menit 40 detik. Kemudian posisinya juga ini ada di nomor 1. Ya, ini masih muter ya. Nanti muternya itu enggak selalu ya, kadang muter nanti berhenti terus muter lagi, enggak muter terus menerus. Ya, ini di chamber 1 tinggal 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Kemudian ini akan naik, kemudian pindah ke chamber 2. Nanti muter. Agak pelan biar tidak bahaya. Ya, ini yang gelas yang terpasang baru 1 nih, cuma untuk simulasi aja. Nah, dia nanti akan turun lagi. Nah, nanti di chamber 2 di sini posisinya harusnya tidak muter karena posisinya ini di chamber 2 itu merah di sini. Ini posisinya nggak muter ya. Ini kameranya sudah jalan. Ini di chamber 2 posisinya. Nah, kita nanti akan menunggu sampai semua chamber selesai. Kemudian ini di sini adalah untuk pemasangan chamber parafin. Ini disambungkan dengan power di sini dengan kabel. Sudah di chamber terakhir. Kita tunggu masih 2 menit lagi sambil menjelaskan. Jadi di chamber parafin itu di tiap chamberon itu ada pemanasnya sendiri-sendiri, bisa disetting independen. Tiap chamber ada pemanasnya. Kemudian kabelnya ya, kabelnya tipenya seperti ini. Tidak akan kebalik lah nyoloknya, masangnya, karena sudah ada penguncinya. Ini power supply-nya ada di sini. Ini sebelum mulai menggunakan, pastikan dulu suhunya sudah sesuai, parafin sudah cair. Kemudian kalau bisa kita gunakan UPS dan backup genset
supaya nanti kalau ketika proses listrik mati atau kejadian apa itu prosesnya tidak terganggu. Ini proses sudah hampir selesai, 6 detik lagi. Proses dehidrasi biasanya tisu prosesor itu digunakan untuk proses di dehidrasi dan parafin, infiltrasi parafin. Kalau udah selesai, exit, kemudian dinaikkan. Proses sudah selesai. Terima kasih. Nah, ini salah satu fitur dari tisu prosesor ini adalah ini ada bandul pengaman. Jadi dia posisinya fungsinya supaya tisu prosesor tidak turun di posisi yang salah, atau memastikan chamber tidak turun pada parafin yang masih keras karena mungkin gagal pemanasan. Jadi kalau misalkan turun pada posisi, misalkan posisi di sini, misalnya dia akan menyalakan alarm. Ini di sini ada sensornya. Misal kita nih contoh ditekan kesenggol gini, akan ada muncul tulisan error. Jadi fungsinya ketika itu kesenggol nanti akan ada alarm menyala, kemudian prosesnya akan stop. Nah, ini ada stopnya, ini akan menyala kuning. Ini tombol tidak akan berfungsi jika stop ini masih menyala sebagai pengaman. Nah, ketika proses sudah selesai, posisi chamber ada di nomor 12 seperti ini. Nah, nanti untuk mulai kembali di cycle berikutnya, kalau untuk pemrosesan yang baru, kita pindahkan lagi ke chamber 1. Kemudian di enter ya. Nah, kemudian kita rotate. Nah, tapi karena tadi posisi masih stop, kita stopnya dimatikan dulu. Nah, baru ini mau putar, mau geser ke chamber 1. Ini posisi untuk memulai dari awal. Nah, bagaimana kalau misalkan kita kemarin sudah mulai dari step 1 sampai 3, misalkan sudah di chamber 3, sekarang kita mau mulai dari chamber 4. Nah, berarti kita mulai chamber 4 aja. Ini contoh kasus ya. Misalkan kita 1 2 3 kita skip langsung ke chamber 4. Chamber 4 enter, kemudian kita rotate. Ya, kita tunggu dulu. Nah, ini posisinya kan sudah di chamber nomor 4. Ini juga sini sudah sesuai. Nah, kemudian posisi yang hijau, lampu hijaunya ini juga di angka nomor 4. Misal kita pakai yang program contoh tadi yang nomor 10 ya.
untuk memulai dari nomor 4 ya, karena ini sudah sekarang di posisi di nomor 4, tinggal di autoran saja, ini akan otomatis turun. Nah, ini prosesnya akan melanjutkan dari nomor 4. Jadi tidak harus mulai dari nomor 1, bisa juga dari nomor 2, nomor 3, nomor 4, nah, tergantung kebutuhan kita. Kalau misalkan tidak menggunakan 9 proses, misalkan cuma butuh 6 kali proses, artinya bisa dimulai dari nomor 4, nomor 1, 2, 3 nya di skip.